Selamat pagi, perkenalkan saya Martin BS SPDGR, saya dari SMP Negeri Matpunu, CGP Angkatan 10, tahun 2024. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1 tentang kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara serta refleksi dan demonstrasi kontekstual di kelas dan sekolah. Kesimpulan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik harus mampu menuntun anak agar sesuai dengan kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang berbudaya atau beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air dapat terus terpelihara. Ada beberapa poin penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, yaitu yang pertama, menuntun. Menuntun tumbuh kembangnya anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah berorientasi pada anak. Pendidikan harus berpusat pada anak dan guru sebagai fasilitatornya agar dapat tercipta pembelajaran yang aktif dan bermakna. Yang ketiga, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan bakat dan minat anak pada suatu aspek pengembangan. Sedangkan kodrat zaman merupakan perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu sesuai tuntutan perkembangan zaman. Yang berikut adalah pembentukan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter, merupakan perpaduan cipta rasa, karsa, dan karya, kognitif, afektif, dan motor. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tetapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual, cerdas, pemikiran, dan memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua adalah refleksi. Sebelumnya saya berpikir bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan uraian-uraian penjelasan, paparan dari saya akan menambah pengetahuan peserta didik menjadi semakin luas, sehingga saya sering memberikan paparan kepada peserta didik tanpa melihat, memahami, dan merefleksikan lebih jauh karakter dan kesesuaian mereka dalam proses pembelajaran. Bahkan, saya pernah temui ada anak yang akhirnya mengantuk karena merasa bosan saat mendengar paparan yang saya sampaikan cukup lama. Saya juga pernah memarahi anak-anak karena tidak menyelesaikan tugas atau ada yang terlambat tanpa mendengarkan penjelasan mereka terlebih dahulu. Saya berpikir bahwa dengan tindakan tegas dan memberikan hukuman, maka akan membuat perubahan terhadap diri anak. Ternyata hal tersebut bisa bersifat sementara, karena adanya rasa takut dalam diri anak bukan atas kesadaran dari pribadinya.
Saya belum menyadari adanya kodrat alam dan kodrat zaman yang membuat siswa memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda-beda. Strategi-strategi dan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak jarang saya praktekkan. Dari hasil pemikiran tersebut, saya mulai memberikan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut ini dapat saya gambarkan proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan baik di sekolah maupun di dalam kelas, yakni memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui profil siswa dan kebutuhan belajar siswa, merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan, dan yang berikut membuat kesepakatan belajar di kelas agar siswa bisa belajar dengan tenang dan senang sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Yang berikut tidak memberikan hukuman yang tidak mendidik kepada peserta didik. Yang terakhir, mendengarkan dan memberikan respon yang baik pada setiap anak sesuai dengan permasalahan yang dialami untuk mencarikan solusi yang sesuai dengan masalah yang ia hadapi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama kita sebagai pendidik, agar mampu menciptakan generasi-generasi emas untuk Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.